laptop Anda error. Sering hang, laptop atau komputer lemot. Lalu kerjaan menumpuk dan tidak ada waktu ke tempat servis. Yuk Kak Akbar Cahaya aja solusinya. Anda tinggal hubungi kami di 081527605571. Kami datang ke tempat Anda. Meliputi wilayah Makassar dan Goa. Kami siap melayani Anda. Kalian juga bisa mengunjungi Akbar Cahaya di Jalan Tun Abdul Razak 1 Perumahan BTN Pau Pau Permai. Blok F7 nomor 15. Somba Opu, Kabupaten Goa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di segmen Ini Bukan Podcast. Ya Kak, bersama dengan saya Sakila Kahar selaku host pada episode kali ini. Nah, tentunya saya tidak sendiri. Di sini saya sudah ditemani oleh bintang tamu yang sangat spesial. Ada yang tahu nggak sih bintang tamu kita pada hari ini siapa? Ayo, siapa ayo? Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut bintang tamu kita, yaitu Kak Muhammad Arif Bahtiar. Ya. Hai Kak, Ya, apa kabar Kak? alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai bincang-bincang kita pada hari ini nih Kak, kan ada pepatah nih mengatakan Kak, tak kenal maka tak. Pak saya. Nah, betul sekali kata Kak Arif. Nah, untuk itu izinkan saya untuk memperkenalkan Kakak terlebih dahulu ya Kak, bisa? Silakan. Nah, Kak Arif ini adalah alumni SD Negeri Center Manggali, kemudian SMP Negeri 2 Sungguh Minasa, selanjutnya SMA Negeri 1 Goa, dan baru-baru ini menjadi alumni di Universitas Muslim Indonesia. Nah, adapun pengalaman organisasi Kak Arif, yaitu yang pertama, Ketua Remaja Masjid SMP Negeri 2 Sungguh Minasa, yang kedua, Koordinator Humas Paskibraka 159 SMA Negeri 1 Goa, dan yang terakhir ada Koordinator Infokom HMJ PSP FPIK UMI. Adapun hobi dari Kak Arif ini yang pertama adalah filateli. Nah, kalau boleh tahu filateli itu seperti apa sih Kak? Jadi hobi filateli ini adalah hobi mengumpulkan perangko, mengumpulkan amplop surat, dan kartu pos. Kita banyak lagi benda pos lainnya. Seperti itu ya Kak, Jadi mengumpulkan. Jadi agak langka ini hobi ini. Ya, menurut saya ini sangat unik Iya, ya Kak, betul. untuk dikembangkan hobinya ya. Iya, iya. Hobi selanjutnya ada post crosser, kemudian numismatik, dan yang terakhir paper quilling. Ya, betul ya Kak? Iya. Atau ada yang salah yang mau diperbaiki tadinya Kak? Semua cocok. Oh, berarti sudah cocok nih Kak. Nah, by the way, kalau boleh tahu nih Kak ya, Kakak dari jurusan mana sih di UMI? Pemanfaatan sumber daya perikanan. Pemanfaatan sumber daya perikanan. Setelah mendengar bahwasanya Kakak dari jurusan sana nih, stigma ya, yang bisa saya ambil dari itu, saya berpikir bahwasanya mungkin Kak Arif ini diajarkan untuk mengenal nama-nama ikan, atau gimana sih Kak? Sebenarnya kalau di jurusan saya itu tidak fokus sebenarnya pada ikannya sendiri, tapi kita saja PSP. Jadi PSP ini memikirkan bagaimana cara menangkap ikannya. Jadi bilang Iya. proses menangkap ikan. Jadi ada beberapa bidangnya. Ya. Jadi jurusan saya itu ada penangkapan ikan, kemudian pengolahan, kemudian manajemennya. Nah, yang saya fokusnya di sini adalah pengolahan. Setelah mendengar itu ya Kak, berarti kalau ada emak-emak nih Kak ya di luar sana yang belum tahu tentang nama-nama ikan atau mungkin bagaimana cara pengolahannya, bisa bertanya ke Kak Arif ya. Ya. Tapi yang mau saya tanyakan lagi nih Kak, ini kan soal perikanan ya, dan
tidak semua orang, kadang ada orang yang jijik begitu untuk megang ikan. Apa sih alasan kakak untuk memilih jurusan ini? Sebenarnya memilih jurusan perikanan itu sebenarnya sejak dari kecil kan. Mungkin ya sering menangkap hobi, menangkap ikan, memelihara ikan. Mungkin terbawa sampai sekarang ini dan memantapkan diri saya untuk memilih jurusan perikanan karena saya lihat untuk saat ini bidang perikanan itu sangat mulai diperhatikan lah. Tidak seperti dulu yang negara Indonesia kan negara maritim yang sumber daya ikannya yang amat besar dan belum dimaksimalkan atau diolah dengan baik. Kemudian pemerintahan saat ini sangat memfokuskan tentang negara maritim bagaimana. Dan saya kira ini sangat menjanjikan ke depannya. Oh, berarti Kak Arif sudah memikirkan dari awal ya Kak sampai saat ini. Oh, berarti memang manajemennya Kak Arif itu sudah bagus menurut saya ya. Kalau nggak salah Kak Arif sudah sarjana ya Kak? Sudah selesai. Kemarin sudah. Gelarnya apa Kak kalau di perikanan sendiri? Kalau gelarnya itu SPI, Sarjana Perikanan ya. Sebagai seorang sarjana ya, dan saya sebagai seorang mahasiswa nih Kak, yang paling penting saya tanyakan ketika bertemu Kak Arif itu pastinya prosesnya kan Kak, apalagi di skripsinya, karena tentu saja saya dan teman-teman yang lain mahasiswa sekarang akan mengalami itu semua. Nah, kalau boleh tahu, boleh enggak Kak kita bahas skripsi? Boleh. Nah, hal pertama yang ingin saya tanyakan soal skripsi kakak nih Kak, apa sih judul yang kakak angkat dalam skripsi tersebut? Jadi pada saat saya menyelesaikan S1 saya, saat itu saya memilih judul analisis bandeng tanpa duri terhadap kandungan mikroba. Jadi itu yang saya angkat. Jadi bandeng ya Kak. Bandeng. Bagi teman-teman yang nggak tahu bandeng, dalam bahasa Makassarnya itu biasa dikatakan ikan bolu ya bolu. Kak. Iya benar. Kayaknya lebih akrab ya disapa seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan saya lagi nih Kak, kenapa sih harus ikan bolu? Padahal kan banyak nih jenis-jenis ikan yang ada di perairan Indonesia. Ya, alasan saya memilih produk bandeng tanpa duri ini karena di provinsi kita ini Sulawesi Selatan adalah penghasil bandeng terbesar di Indonesia. Ya, betul, kemudian saking melimpahnya itu, kemudian masyarakat menciptakanlah sebuah produk yang namanya bandeng tanpa duri. Dan sekarang mulai booming lagi bandeng tanpa duri itu, terutama UMKM rumah tangga. Seperti itu. Jadi produk ini mulai berkembang dan menurut saya kita mau teliti lah. Apa sisiannya, dan pada saat itu saya meneliti bagaimana kandungan mikrobanya. Setelah 8 minggu penyimpanan, mau diketahui sejauh mana perkembangan mikrobanya pada produk bandeng tanpa duri itu. Skripsi yang kakak angkat ini ya Kak, dari judul yang kakak angkat, apa sih tujuan dan manfaat yang kakak tuangkan dalamnya? Tujuan dan manfaat yang saya harapkan lah, ini hasil penelitian saya ini bisa mengedukasi lah, terutama pelaku usaha UMKM sama rumah tangga pada produk bandeng tanpa duri. Bagaimana menyimpannya dengan baik dan benar dalam jangka waktu yang agak panjang. Karena dalam dunia perikanan itu menjaga mutu daripada ikan itu adalah hal yang sangat penting. Higienitasnya, mutunya itu harus sangat diperhatikan. Seperti itu. Nah, pastinya dalam skripsi itu ada saja metode penelitian dan pengumpulan datanya nih Kak. Nah, gimana sih pengumpulan data dan metode penelitiannya Kakak? Jadi metode penelitian yang saya pakai itu ada dua, yaitu kualitatif sama kuantitatif. Kemudian data yang saya butuhkan untuk menyelesaikan skripsi saya itu yaitu data ALT, angka lempen total, yaitu pengujian mikroba di lab yang sudah berstandar nasional Indonesia. Kemudian data organoleptik, yaitu data yang diperoleh dari pengecekan yang dilakukan oleh panelis terpilih yang sudah bersertifikasi. Seperti itu. Jadi pengecekan mulai pada teksturnya, bau, serta lain sebagainya yang ada pada Google Form yang sudah disiapkan. Oh, seperti itu ya Kak. Jadi kira-kira berapa lama sih waktu yang dibutuhkan oleh Kakak dalam meneliti itu semua? Durasi penyelesaian skripsi saya pada saat itu hampir 3 bulan lebih. Mulai dari seminar proposalnya sampai
ujian tutupnya begitu. Tapi untuk penelitiannya itu ya lebih banyak ke situ ya. 2 bulan lah intensif. Ada banyak korban ya Kak, ada banyak ikan ya. Tentunya ada banyak ikan yang dipakai untuk sampelnya ya. Terus kira-kira apa sih yang menjadi tantangannya Kakak dalam penelitian tersebut? Pastinya ada ya Kak. Iya. Tantangannya itu ya kita harus memperhatikan penyimpanan ikannya. Kita menghindari namanya kontaminasi mikroba. Kemudian yang menjadi kendala pada saat penelitian saya kemarin itu hasil labnya yang agak lumayan lama ya, karena kita ada di kita pakai lab di luar kampus, jadi ya makanya kita harus antri. Itu yang menjadi kendala kita memperoleh datanya, karena ya itu kita harapkan itu maksimal lah atau sesuai yang diharapkan. Ya alhamdulillah semuanya lengkap. Dan akhirnya kita bisa olah data itu. Jadi untuk berada di jurusan itu harus sabar ya Kak. Harus sabar, tekun ya. Berarti Kak Arif ini termasuk orang-orang yang sabar ya. Nah, banyak stigma yang dikatakan oleh mahasiswa nih Kak ya, bahwasanya pada saat sempro dan lain sebagainya atau saat konsul gitu. Pasti ada saja hal yang menegangkan, mulai dari dosen atau mungkin dari diri seorang mahasiswa itu sendiri. Kalau menurut Kakak gimana sih Kak? Tentunya kendala dan rintangan pasti ada, mulai dari revisiannya dan konsultasinya. Biasa kan ya yang menjadi masalah ya pembimbing sama mahasiswanya kan waktunya, itu biasa juga menjadi kendala. Kemudian apalagi ya pada saat itu yang menunggu hasil labnya itu yang menjadi kendala sebenarnya sih, karena kita pasti membutuhkan waktu tambahan lagi dari yang kita targetkan. Iya betul Kak. Ya, kemudian dari diri sendiri ya selama mengerjakan skripsi ini pasti biasanya ada kesibukan lainnya. Tapi alhamdulillah selama saya menyelesaikan skripsi ini ya bisa mengatur lah dengan baik ya. Kalau soal dosennya nih Kak, saya mau bertanya soal dosennya, karena rata-rata dosen itu ada yang rese gitu kan Kak, ketika ditemui banyak halangan dan lain-lainnya. Nah gimana sih cara Kakak konsul? Ya alhamdulillah ini selama saya menyusun skripsi ini, bimbingan selalu berkomunikasi dengan baik. Karena itu kunci daripada hasil yang baik kan dimulai dengan yang cara baik. Ya kita berkomunikasi dengan baik, kemudian disiplin disiplin waktunya, walaupun kita menunggu ya kita harus kita tepati sesuai janji kita kepada pembimbing kita. Itu awalnya seperti itu. Alhamdulillah selama ini baik-baik semua, lancar, tidak ada yang terlalu seperti yang dipikirkan. Jadi setelah mendengar cerita dari Kak Arif ini, saya rasanya pengen cepat-cepat SPD deh Kak. Tapi ya sekali lagi tidak sesuai dengan yang saya bayangkan ya Kak, harus penuh dengan kesabaran. Pasti. Nah setelah melewati banyak rintangan itu nih deh Kak, saya mau bertanya tentang hasil dari penelitian itu sendiri Kak, gimana? Ya alhamdulillah, jadi selama 8 minggu penyimpanan daripada ikan bandeng itu didapatkan kesimpulan bahwa kan penelitiannya ini setiap per 2 minggunya saya melakukan pengecekan di lab, melakukan cek organoleptik. Setelah diolah datanya, setelah diproses di aplikasi Excel dan SPSS itu, ya hasilnya bandeng yang saya simpan itu di bawah nilai yang ditetapkan. Batasnya itu yang ditolerir untuk sebuah produk perikanan itu 5 kali 10 pangkat 5 sesuai standar nasional Indonesia. Alhamdulillah di bawahnya. Jadi masih aman. Jadi 8 minggu ikan bandeng disimpan dengan tempat penyimpanan yang bagus, yang bersih, tidak dicampur, masih aman dikonsumsi. Seperti itu. Berdasarkan dengan cara penyimpanan yang baik ini juga bisa jadi edukasi untuk teman-teman di luar sana ya. Kiranya ada pertanyaan tentang bagaimana ini, bagaimana itu tentang ikan, bisa bertanya ke Kak Arif. Nah kalau nggak salah Kakak lulus tepat waktu ya Kak? Alhamdulillah ya. Karena tidak semudah itu untuk lulus tepat waktu. Banyak nih mahasiswa di luar sana yang masih punya pikiran bahwasanya yang nggak apa-apa lulus lama dan lain-lain sebagainya. Karena nggak ada tuh aturannya bahwasanya harus lulus cepat, harus lulus
di tahun ini. Iya. Tapi bisa saja mahasiswa tersebut berpikir ya masih bisa sampai 7 tahun kan Kak. Nah bagaimana sih tanggapan Kakak atau berikan tips deh untuk kita semua supaya nggak mageran gitu untuk ngerjain tugas dan juga skripsinya mungkin ya. Jadi tanggapan saya mengenai apa ya kata oknum-oknum Iya. teman-teman mahasiswa yang menunda-nunda atau jangan dulu deh selesaikan Iya, skripsinya. betul Kak. Mungkin ya punya perspektif yang berbeda. Mungkin ada yang lebih fokus lagi ke organisasinya Iya. karena belum mantap lah. Belum mantap ya rasa Masih ingin bekalnya, ya masih ingin belajar begitu, lagi, berorganisasi, ikut apalah gitu. Ya. Tapi menurut saya kita harus menyeimbangkan antara organisasi, apakah itu organisasi mau lomba segala macam dengan pendidikan kita, karena tentunya kita dibiayakan sama orang tua. Kita berpikir kalau kita lama-lama begini kan banyak uang yang terbuang yang sebenarnya bisa dimanfaatkan. Semakin banyak S2 korbannya. banyak korban lagi. Jadi kita harus tepat waktu lah menyeimbangkan antara kesibukan kita, hobi kita, organisasi kita dengan studi kita. Apalagi pada mahasiswa yang masih dibiayai, ya masih dibiayai oleh orang tuanya, Kak. Jadi harus tahu diri juga sebagai mahasiswa gitu. Tapi kan Kakak sudah sarjana nih, pastinya ada orang-orang ya yang terlibat di belakang Kakak, yang mendukung Kakak hingga saat ini. Boleh di-spill dong Kak, orang-orangnya itu siapa? Tentunya ya pasti dukungan dan doa dari orang tua, kemudian keluarga, adik-adik, terutama pacar juga, masuk juga. Pembimbing ya, pembimbing utama yang selalu mendukung, memberikan saran ya, visi, masukan, teman-teman angkatan, itu sangat memberikan support lah. Support system begitu ya. Support system, kekuatan untuk menyelesaikan studi. Ya. Jadi tidak ada orang yang benar-benar bisa berhasil tanpa dukungan orang lainnya. Pasti, harus ada mood boosternya pasti begitu. menentukan itu menentukan. Ya itu sangat menentukan, apalagi doa-doanya ya. Iya, doa-doanya itu. Nah, kan Kakak sudah ini nih sudah selesai. Berarti kira-kira urusan sama kampus itu udah berakhir lah Kak ya. Sebenarnya urusan dari kampus masih ada karena kebetulan saya asisten lab. Jadi asisten lab inkubasi dan kewirausahaan. Fakultas Pendidikan dan Ilmu Kehutanan UMI. Alhamdulillah sampai saat ini, jadi saya masih berhubungan lah sama kampus, mengabdi. Tapi nggak seperti dulu ya? Iya, nggak seperti dulu, ada kesibukan menyelesaikan skripsi. Kemudian setelah lulus ini, selain menjadi asisten lab gitu Kak, apalagi sih kesibukan Kakak? Jadi saat ini saya membuat, boleh dibilang sebenarnya startup lah. Entrepreneur itu paper quilling. Ya, yang salah satu hobi Kakak tadi ya Kak? Hobi tadi. Saya buat sebuah usaha, itu usaha gift untuk wisuda, pernikahan, mahar, atau cenderamata. Saya bikin usaha seperti itu. Jadi kalau boleh tahu paper quilling itu seperti apa sih Kak? Karena saya ini kayaknya masih awam begitu untuk mengetahui itu. Jadi sebenarnya di Indonesia sendiri paper quilling itu tidak begitu populer seperti origami lah. Jadi paper quilling ini berasal dari Eropa. Jadi dahulunya ini hobi daripada putri kerajaan itu membuat kreasi quilling dari kertas. Dulu kan hanya bangsawan yang bisa memiliki kertas itu. Iya, betul. Sebagai ucapan mungkin Natal atau perayaan yang ada di sana di Eropa itu menggunakan kartu dengan kreasi paper quilling ya. Sampai sekarang mulai berkembang, dibuat sebuah lebih modern, lebih lebih kreatif lagi sampai sekarang. Dan itu yang saya jadikan sebuah usaha. Ya. Nah, kan ini sudah menjadi usahanya Kakak nih sekarang ya Kak. Pastinya contohnya seperti ketika saya menjadi pembeli ini Kak ya, pastinya saya harus tahu dong manfaat dari paper quilling ini seperti apa, toh ini untuk apa sih Kak? Terus kira-kira bagaimana Kak daya tarik yang akan Kakak sampaikan ketika saya menjadi pembeli? Kalau disinggung tentang kenapa harus memilih kreasi paper quilling sebagai hadiah untuk orang teristimewa, mau sahabat, keluarga, pacar atau segala macam. Karena yang pertama itu quilling itu tidak habis. Misalnya sini awet lah, intinya awet. Kenapa awet? Karena tidak seperti bucket.
bucket makanan yang hanya sampai di perut perut saja, saja. ya. Kemudian bucket uang yang bisa belanja hanya ujung-ujungnya belanja makanan, betul, habis Kak, lagi. Bisa Tetapi Quilling ini ya bisa dikenang sudah ya, kita Kak. kasih teman kita dipajang, diingat terus. Ya, bisa dikenang sepanjang masa sepanjang begitu. masa, awet lah. Ya. Selama penyimpanannya juga bagus ya, Kak. Jadi kalau mau tambah awet lagi, jangan dipasang di tempat yang lembab. Kemudian jangan langsung terkena sinar matahari. Seperti itu, karena itu akan mengurangi keawetan daripada produk itu. Jadi selama pemajangannya bagus dan aman, ya insya Allah awet sepanjang masa. Nah, untuk usaha kakak ini sudah dirintis berapa tahun sih, Kak? Alhamdulillah ini sudah masuk 4 tahun. Sebenarnya ya udah lama, alhamdulillah. Awalnya sih iseng-iseng. Kenapa saya bilang iseng-iseng? Karena lihat scroll di Instagram, saya lihat ada orang yang buat kreasi paper quilling ini. Kemudian itu saya tertarik, bagaimana cara membuatnya. Setelah itu saya lihat YouTube, bagaimana cara membuat bunga, membuat tipografi. Tipografi ini ya membuat nama, mengukir nama menggunakan pinset. Jadi kertas itu kita bentuk dengan pinset sampai membentuk abjad atau nama daripada orang itu. Jadi saya mulai mencoba. Pertama saya coba nama saya dulu. Kemudian saya posting ke sosial media. Ada salah satu senior saya tertarik. Coba buatkan dulu Indah ini. Saya tertarik untuk tertarik untuk dibuatnya. Jadi itu pun menjadi konsumen pertama saya, pembeli saya pertama. Jadi baru dari membawa rezeki ya, Kak. Alhamdulillah sampai sekarang dijalani dan ya kita melakukan perkembangan. Untuk sejauh ini nih, Kak, siapa sih yang paling sering jadi customernya Kakak? Untuk customer sendiri didominasi oleh mahasiswa. Ya, mahasiswa. Ya. Jadi hingga saat ini mahasiswa dan adik-adik SMA. Untuk hadiah biasanya hadiah ulang tahunnya. Kalau mahasiswa kan paling seminar proposal, ya, skripsi, wisudanya, itu yang mendominasi. Nah, menurut saya paper quilling ini adalah salah satu usaha yang cukup unik ya, Kak. Jadi untuk teman-teman mahasiswa yang ingin pesan, kali aja ada temannya yang seminar, Kak, atau ada temannya yang nikah, bisa langsung order di Kak Arif. Nah, yang paling penting kita ketahui adalah cara ordernya nih, Kak, gimana? Jadi untuk saat ini kami masih menerima orderan melalui media sosial, yaitu Instagram. Jadi akun Instagram kami itu @quilling_go. Jadi quilling_go. Jadi saya mengajak kepada teman-teman sekalian untuk memilih produk kami ini sebagai hadiah istimewa untuk orang teristimewa. Jadi yang kami tawarkan keunggulannya itu yang pertama harganya terjangkau, kemudian unik, cantik, kemudian itu tadi awet, tidak seperti hadiah lainnya, ya, seperti tadi buket yang apalagi kalau makanan cepat habis, kalau uang sedikit-sedikit dipreteli, belanja ujungnya habis lagi. Jadi kami tawarkan produk ini awet lah untuk dikenang orang-orang teristimewa. Ya, jadi sekali lagi kalau teman-teman berminat ya, Kak, untuk memesan ini, langsung saja hubungi Instagram yang sudah disebutkan tadi oleh Kak Arif. Ya. Nah, nggak kerasa nih, Kak, ya, kita sudah di penghujung acara pada hari ini. Nah, yang terakhir deh, Kak, berikan closing statement untuk teman-teman di luar sana yang mungkin masih berjuang untuk berwirausaha, untuk pendidikannya. Silahkan, Kak. Jadi pesan saya untuk teman-teman mahasiswa yang masih aktif, yang masih kuliah, terutama maba, manfaatkan waktu kalian sebaik-baiknya di kampus, ikut organisasi, ikut lomba apa saja itu, terutama ikutlah pelatihan-pelatihan yang dapat menambah soft skill kalian, kemampuan kalian yang nantinya akan mendukung pekerjaan Anda nanti. Kemudian yang lagi saat ini masih menyelesaikan skripsinya, semoga dilancarkan, walaupun pasti ada lika-likunya lah. Anggaplah itu sebagai pelajaran, menambah semangat untuk bekal Anda di masa depan nanti. Dan saya mengajak juga teman-teman untuk menjadi wirausahawan muda, menjadi pengusaha
Tapi enggak apa-apa sih sebenarnya kalau teman-teman sekalian mau kerja di tempat lain, tapi sebaiknya ada sampingan lah untuk menunjang atau menambah daripada mencukupi hidup lah seperti itu. Jadi menjadi pengusaha itu kita merekrut orang dan insya Allah itu mendapatkan pahala karena dalam Al-Quran sendiri sebaik-baiknya orang itu dapat bermanfaat bagi orang lain. Dengan membuka lapangan pekerjaan kepada orang, insya Allah kita mendapatkan pahala rezeki yang balasannya yang tidak kira, mungkin seperti itu. Ya, itu tadi closing statement dari Kak Arif yang menurut saya sangat membangun dan memotivasi kita semua ya. Semoga dapat memotivasi orang banyak ya Kak. Terima kasih Kak ya atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua, apalagi kepada saya sendiri sebagai mahasiswa ya. Nah barangkali nih Kak masih ada ibu-ibu ataupun mahasiswa yang mau bertanya nih Kak ke Kakak tentang bagaimana sih yang Kakak bahas tadi tentang ikan atau segala macam. Boleh dong Kak di-spill sosial medianya Kakak? Jadi saya punya beberapa sosial media. Yang pertama itu Instagram. Jadi ID Instagram saya itu @muharif_r1. Nah, kemudian Facebook saya Muharif_Bahtiarate. Twitter saya masih ada Twitter saya ini @muharif11. Jadi yang masih mungkin di podcast ini ada yang kurang jelas saya jelaskan, mungkin bisa langsung DM saya, chat saya akan menjawab dengan senang hati. Ya, terima kasih ya Kak Arif sudah mau datang ke Ini Bukan Podcast untuk berbagi pengalaman kepada kita semua ya. Mungkin terakhir Kak Arif ada harapan gitu untuk Ini Bukan Podcast. Harapan saya semoga pertama saya ucapkan terima kasih dulu lah telah diundang di Ini Bukan Podcast. Sama-sama Kak. Ini apa namanya, podcast pertama saya lah. Berundang. Dan harapan saya untuk Ini Bukan Podcast semoga makin kreatif lagi, makin mantap di masa yang akan datang. Amin. Terima kasih. Ya itulah tadi bincang-bincang saya bersama Kak Arif di Ini Bukan Podcast. Untuk teman-teman yang suka video ini silahkan like dan share ke teman-temannya jika ini bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe di youtube.com/muhakbar. Nah, untuk itu saya Sakila Kahar mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bukan Podcast. Iya Kak. See you. Bye.